Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Istiqomah Apriyati. Saya dari kelompok 8 akan membahas tentang definisi citasi, jenis-jenis citasi, cara membuat citasi, dan singkatan dalam catatan kaki. Yang pertama-tama saya akan membahas tentang definisi citasi. Citasi menurut teori Diana Hacker dan Nancy Summers. Diana Hacker dan Nancy Summers dalam A Pocket Style Manual Edition mengemukakan bahwa citasi adalah cara yang Anda gunakan untuk menghargai peneliti dan penulis lain ketika Anda menggunakan karya mereka dalam karya tulis Anda. Jadi, yang dimaksudkan dengan citasi adalah mengutip suatu tulisan karya orang lain ke dalam karya tulis yang sudah kita buat. Yang dimaksudkan untuk menghilangkan plagiarisme terhadap karya tulis orang lain. Jenis-jenis citasi yang akan saya bahas, yang pertama yaitu adalah jenis citasi kutipan tidak langsung dan kutipan langsung. Kutipan tidak langsung adalah pinjaman pendapat orang lain yang berupa pengambilan intisarinya saja dari pendapat itu. Penulisan tersebut dilakukan dengan memparafrase atau pendapat orang lain, yaitu mengulang pendapat itu menggunakan kata-kata penulisan sendiri. Parafrase tidak hanya mengganti kata-kata, namun mengubah seluruh struktur kalimat. Sedangkan kutipan langsung adalah pinjaman pendapat orang lain dengan cara mengambil secara lengkap kata dan kalimat dari sebuah teks aslinya. Langkah-langkah mengutip kutipan tidak langsung. 1. Baca dan pahami isi dari bagian tulisan orang lain yang dijadikan sumber rujukan atau kutipan. 2. Tuliskan parafrase, jangan hanya mengganti kata-kata dalam struktur kalimat yang baru. 3. Bagian yang merupakan kutipan tidak langsung atau tidak ditulis di antara dua tanda kutip. 4. Cantumkan informasi sumber rujukan yang disitasikan. Sedangkan langkah-langkah mengutip kutipan langsung yaitu dengan mengambil semua pendapat orang lain di teks aslinya dan menambahkan kata-kata seperti menyatakan bahwa, titik 2, tanda kutip dan apa yang dikutip, lalu tutup kutip diikuti dengan tanda titik. Gaya-gaya dalam citasi. Yang pertama ada citasi apa? Apa itu singkatan dari American Psychological Association yang digunakan oleh sekelompok orang psikolog, pendidikan, dan ilmu pengetahuan yang berkumpul untuk menetapkan serangkaian prosedur sederhana atau aturan gaya yang dimodifikasikan banyak komponen penulisan ilmiah untuk meningkatkan kemudahan pemahaman bacaan. Gaya apa ini ditulis seperti nama penulis, buka kurung, tahun, tutup kurung, koma, kutipannya, tanda kutip, buku yang diambil, tutup kutip, buka kurung, halaman, dan tutup kurung diakhiri dengan tanda titik. Kutipan-kutipan dalam gaya apa ini bisa diambil dari buku cetak, situs web publikasi dari pemerintah, email, episode radio dan TV, episode radio, TV dan website, klip film dari website, film atau foto, buku, majalah ataupun website, dan karya seni lainnya yang berada di perpustakaan ataupun di website. Yang kedua, ada jenis kutipan gaya MLA, singkatan dari
Modern Language Association atau Asosiasi Bahasa Modern. MLA ini paling banyak diterapkan dalam bidang seni dan humaniora, khususnya dalam studi bahasa Inggris, studi literatur lain, termasuk literatur komparatif dan kritik sastra. Dalam bahasa lain, selain bahasa Inggris atau bahasa asing, dan beberapa studi interdisipliner, misalnya studi budaya, drama, teater, dan media lainnya, termasuk televisi. Cara penulisan sitasi dengan menggunakan gaya MLA, yaitu nomor halamannya biasa tidak muncul kecuali ada kalimat atau kutipan untuk kutipan langsung dari naskah aslinya. Penulisan gaya MLA ini dapat diambil dari buku dengan satu penulis atau editor, buku dengan 2 atau 3 penulis, buku dengan lebih dari 3 penulis, dan artikel dari jurnal. Yang ketiga ada kutipan gaya Chicago. Gaya kutipan Chicago ini menggabungkan antara aturan tata bahasa dan tanda baca umum dalam bahasa Inggris Amerika. Biasanya gaya Chicago ini menyajikan 2 sistem sitasi. Dasar yang dipilihnya sering tergantung pada materi pelajaran dan sifat sumber yang dikutip. Gaya Chicago ini umumnya digunakan dalam bisnis, sejarah, dan seni rupa. Penulisan gaya Chicago biasa diambil dari gaya catatan dan bibliografi, buku tercetak, nama penulis, judul buku, artikel dalam jurnal elektronik, gaya penulis buku, artikel dalam jurnal tercetak, dan website. Cara penulisannya dalam gaya Chicago yaitu buka kurung, nama belakang penulis, koma, tanggal atau tahun terbit, koma, nomor halaman, tutup kurung, diakhiri dengan tanda titik. Dalam gaya Chicago diberikan versi mahasiswa. Versi mahasiswanya itu cara penulisannya adalah buka kurung, nama belakang penulis, koma, nama depan lengkap penulis, koma, judul buku yang ditulis, dicetak miring, koma, tempat terbit, titik 2, nama penerbit buku, koma, tanggal atau tahun terbit, tutup kurung, diakhiri dengan tanda titik. Cara-cara membuat sitasi. Ada beberapa cara untuk membuat sitasi. Dengan kutipan. Kutipan harus sama dengan sumber yang digunakan. Hanya mengutip frasa, baris, atau bagian yang relevan dengan subjek Anda dan tidak mengubah ejaan atau tanda baca dari kutipan aslinya. Lalu, parafrase melibatkan Anda dalam penulisan frasa demi frasa dari sumber Anda, tulis kembali menjadi kata-kata Anda sendiri. Bagian Anda harus memiliki panjang yang sama atau lebih pendek dari bagian aslinya. Parafrase berarti penulisan ulang lengkap dari bagian sumber yang digunakan dan bukan hanya penataan ulang kata-kata. Lalu meringkas termasuk penempatan ide utama suatu bagian ke dalam kata-kata Anda sendiri. Ringkasan jauh lebih pendek daripada bagian sumber aslinya. Pastikan untuk tidak mengubah arti sebenarnya dari bagian ini sambil meringkas ide utama atau ide pokoknya, lalu dibuat menjadi catatan langsung, catatan kaki, dan catatan akhir. Adapun cara penulisan kutipan atau sitasi dari standar Harvard Style, di mana yang dituliskan adalah nama belakang penulis, buka kurung,
tahun publikasi, tutup kurung, kutipan dalam teks, dan daftar pustaka yang digunakan. Disertakan pada akhir laporan penelitian sesuai dengan urutan alfabet nama penulis. Kutipan pada umumnya harus sama dengan aslinya, baik susunan kata maupun ejaan dan tanda bacanya. Effort ini bisa diambil sumber referensinya dari nama penulis dituliskan di dalam teks. Yang kedua, terdapat lebih dari satu penulis yang dikutip. Ketiga, dua penulis dari satu sumber. Keempat, lebih dari dua penulis dari satu sumber, diikuti dengan et al, yang artinya dengan kawan-kawan. Adapun cara-cara penulisan atau membuat citasi dari Microsoft Word. Pertama, kalian buatlah sumbernya terlebih dahulu, lalu pilih reference. 2. Style atau gayanya. 3. Pilih new. 4. Tuliskan sumber tulisan dari buku, jurnal, ataupun artikel. Misalkan dari buku, kalian bisa pilih author atau diisi dengan nama penulis. 2. Last, diisi dengan nama terakhir penulis. 3. First, diisi dengan nama awal penulis. 4. Middle, diisi dengan nama tengah penulis. Lalu add OK. Jika kalian dari jurnal, pilih author dengan nama penulis, title atau judul dari jurnalnya. Yang ketiga, nama jurnal tersebut. 4. Tahun terbitnya jurnal. Kelima, diisi page atau halamannya. Jika kalian dari website, kalian pilih author diisi dengan nama penulis. Kedua, nama judul atau artikel dari web. Ketiga, nama web. Yang keempat, diisi tanggal, bulan, tahun. Yang kelima, URL, lalu add OK. Adapun cara otomatis dari Microsoft Word yaitu pilih akhir kalimat yang ingin disitasikan. Yang kedua, klik bar yang ada bacaan reference. Ketiga, pilih insert citation lalu diisi. Citasi dalam singkatan catatan kaki. Dalam penulisan catatan kaki dapat dilakukan pula dengan menggunakan singkatan. Pertama, ibit. Kedua, op.cheat diakhiri dengan tanda titik. Ketiga, log.cheat diakhiri dengan tanda titik. Ibit merupakan singkatan dari ibidem yang artinya dalam halaman yang sama. op.cheat diakhiri dengan titik merupakan singkatan dari opera citato yang artinya dalam keterangan yang telah disebut. Log.cheat diakhiri dengan titik merupakan singkatan dari logo citato yang artinya pada tempat yang sama telah disebut. Pada catatan kaki harus mencantumkan nama, tahun terbit, judul buku, nama penerbit, kota, dan halamannya. Jika ada nama dua pengarang, maka harus ditulis. Jika lebih dari 3, maka diakhiri dengan tulisan et al, yang artinya adalah dengan orang lain atau dengan kawan-kawan. Contoh penulisan dari sumber buku. Nama penulis, judul buku, buka kurung, kota penerbit, nama penerbit, tahun terbitnya buku, tutup kurung, halaman, diakhiri dengan tanda titik. Contoh sumber dari karya ilmiah yang tidak diterbitkan, seperti skripsi, tesis, dan lainnya. Nama penulis, petik judul tesis atau skripsi, petik, nama kejuruannya, tempat, tahun, halaman diakhiri dengan tanda titik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.